Christopher Nkunku menunjukkan kebangkitan performa yang mengesankan bersama AC Milan setelah sempat diragukan dan hampir meninggalkan San Siro pada bursa transfer Januari 2026. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Max Allegri mulai membuahkan hasil nyata, dengan Nkunku berhasil mencetak 5 gol dalam 6 laga terakhir Serie A, menyamai total golnya dari 48 pertandingan sebelumnya. Performa impresif ini menjadi dorongan besar bagi AC Milan, terutama di tengah badai cedera yang menimpa beberapa pemain lini serang, sekaligus membuktikan bahwa sang penyerang Prancis mulai menemukan kembali sentuhan emasnya. Leon Goretzka menjadi salah satu pemain paling diminati di bursa transfer, setelah Arsenal mengajukan tawaran pada detik-detik terakhir musim dingin lalu. Gelandang asal Jerman itu kini mulai memikirkan masa depannya dengan serius, mengingat kontraknya bersama Bayern Munchen akan berakhir pada musim panas mendatang. Meski tawaran Arsenal dinilai menarik dan cocok dengan gaya bermainnya, Goretzka memilih bertahan di Munchen untuk menyelesaikan musim ini. Selain klub Inggris tersebut, sejumlah tim elit Serie A seperti AC Milan, Juventus, dan Napoli juga siap bersaing mendapatkan jasanya, dengan Milan terus memantau situasi meski menyadari tantangan finansial yang ada. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Mallorca pada laga pekan ke-23 La Liga 2025-2026 yang digelar di Spotify Camp Nou. Hasil positif ini sekaligus memperkuat dominasi Barcelona di kandang sendiri. Namun keputusan pelatih Hansi Flick mencadangkan Frenkie de Jong tetap menjadi sorotan media dan penggemar. Flick menjelaskan bahwa gelandang asal Belanda itu belum berada dalam kondisi fisik terbaik, sehingga diputuskan untuk tidak dimainkan sejak awal. Keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran de Jong, sekaligus memastikan ia dapat memberikan kontribusi maksimal jika dimasukkan pada babak kedua, serta menjaga ritme permainan tim secara keseluruhan. Genoa kembali menjadi sorotan setelah menolak tawaran besar dari beberapa klub Premier League untuk bek muda Brooke Norton-Cavi. Keputusan ini membuat Inter Milan dan Juventus tetap memantau situasi dengan seksama, menunggu momen yang tepat untuk bergerak di bursa transfer musim panas mendatang. Performa konsisten Norton-Cavi bersama Genoa dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan kedua klub Serie A tersebut. Inter melihatnya sebagai tambahan energi dan kedalaman di sektor sayap, sementara Juventus menilai usia mudanya sejalan dengan proyek regenerasi serta pembangunan tim jangka panjang yang lebih segar dan kompetitif. Nama sang pemain terus menjadi topik rutin dalam perencanaan strategis kedua klub. Barcelona resmi mundur dari proyek European Super League, sehingga kini hanya tersisa Real Madrid sebagai satu-satunya klub pendiri yang masih terlibat. Kompetisi ini diumumkan pada April 2021 sebagai alternatif Liga Champions, dengan tujuan memberi klub-klub elit Eropa kendali lebih besar atas pendapatan. Namun, reaksi publik yang negatif membuat sebagian besar klub mundur dalam waktu singkat, termasuk Juventus, meninggalkan hanya Madrid dan Barcelona. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyatakan klub kini fokus pada rencana lain untuk meningkatkan pendapatan dan prestasi di masa depan, sehingga Super League tidak lagi dianggap menguntungkan bagi Barcelona. Victor Gyökeres menjadi bintang dalam kemenangan Arsenal 3-0 atas Sunderland, mencetak 2 gol yang mengamankan hasil positif bagi timnya. Penampilan ini menambah catatan impresifnya, dengan total 6 gol dan 2 assist dalam 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji Gyökeres atas kepercayaan diri dan perannya yang penting di lapangan, menyebut pemain asal Swedia itu sedang berada dalam momen terbaiknya dan mampu membawa permainan Arsenal ke level tertinggi. Arteta menekankan bahwa dukungan tim turut membantu Gyökeres mempertahankan performa gemilangnya. Manchester City dikabarkan menyiapkan langkah serius untuk merekrut Jules Koundé dari Barcelona pada bursa transfer musim panas dengan tawaran awal 50 juta euro. City melihat Koundé sebagai solusi utama untuk memperkuat bek kanan mereka, mengingat performa lini belakang yang belum stabil musim ini.
Barcelona, yang menyadari minat dari klub-klub lain seperti Chelsea dan Liverpool, memasang harga tinggi 80 juta euro karena menilai Koundé sebagai pemain kunci di tim mereka. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa hanya tawaran besar yang bisa membuat klub mempertimbangkan melepas bek internasional Prancis berusia 27 tahun itu. Ex-penyerang Juventus, Fabrizio Ravanelli, menyarankan klub untuk serius memburu Victor Osimhen pada bursa transfer musim panas. Menurut Ravanelli, Osimhen yang saat ini membela Galatasaray akan sangat cocok dengan skema permainan Luciano Spalletti karena tangguh di udara, cepat, dan mampu menyerang ruang serta menekan lawan sejak awal. Meski Jonathan David menunjukkan performa impresif dalam 5 pertandingan terakhir di Serie A, Ravanelli menilai Juventus masih kekurangan penyerang tengah klasik yang bisa menjadi solusi utama lini depan. Kehadiran Osimhen diyakini tidak hanya akan meningkatkan daya serang tim, tetapi juga memberikan variasi dan kekuatan tambahan untuk bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Masa depan Cristiano Ronaldo di Al Nassr tengah menjadi sorotan setelah ia menggelar mogok main di 2 laga terakhir karena kecewa dengan pemegang saham klub, Public Investment Fund, yang dianggap tidak memberikan dukungan investasi setara tim lain seperti Al Hilal. Ronaldo, yang masih terikat kontrak hingga 2027 dengan klausul keluar senilai 50 juta euro, kini memiliki peluang untuk meninggalkan klub. Jika benar-benar pergi, Mohamed Salah disebut-sebut sebagai calon pengganti potensial di Saudi Pro League, memperkuat spekulasi soal pergerakan bintang besar di kompetisi Arab Saudi dan menarik perhatian dunia sepak bola. Real Madrid tengah bersiap menghadapi 2026 dengan rencana memperkuat lini pertahanan. Selain membidik bek tengah, klub juga membuka opsi merekrut bek kiri baru jika Ferland Mendy atau Fran Garcia hengkang. Target yang dipantau adalah Nathaniel Braun, bek kiri Jerman berusia 22 tahun milik Eintracht Frankfurt. Braun bergabung pada 2024 dan langsung menjadi pemain reguler dengan 62 penampilan di semua kompetisi. Ia dikenal atletis, solid dalam bertahan, serta mampu membantu serangan. Meski terikat kontrak hingga 2030, Real Madrid percaya bisa merekrutnya dengan harga 20 hingga 25 juta euro. Newcastle United menghadapi tantangan besar untuk merekrut Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas. Penyerang Serbia itu memprioritaskan klub yang bisa memberinya kesempatan tampil di Liga Champions, meski ia terbuka untuk bermain di Premier League dan akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Juventus berakhir. Newcastle tertarik karena Vlahovic dinilai cocok memperkuat lini depan mereka. Namun posisi The Magpies yang masih tertahan di papan tengah Premier League membuat peluang lolos ke Liga Champions sangat kecil, sehingga kesempatan mendatangkan Vlahovic juga diperkirakan tipis. Manajer Antonio Conte menyebut krisis cedera yang menimpa Napoli saat ini sebagai situasi absurd yang sekaligus menyingkap kelemahan klub dalam membangun skuad dan strategi transfer. Banyak pemain kunci masih absen, kedalaman tim sangat terbatas, dan kontribusi dari akademi hampir tidak ada, sehingga tim terpaksa mengandalkan sisa-sisa pemain yang tersedia. Kondisi ini membuat Conte sangat khawatir menjelang laga-laga berikutnya, termasuk pertandingan penting di Coppa Italia, karena Napoli berada dalam situasi yang sangat rentan dan menghadapi tantangan besar untuk menjaga konsistensi performa dan bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, menyarankan Bayern Munich untuk merekrut gelandang RB Leipzig, Xaver Schlager, pada bursa transfer musim panas 2026. Matthäus menilai Schlager merupakan pengganti ideal bagi Leon Goretzka yang dipastikan akan hengkang karena gelandang Austria itu akan berstatus bebas transfer, memiliki pengalaman internasional, dan sudah lama berkiprah di Bundesliga. Selain kuat secara fisik dan bertahan, Schlager juga mampu berkontribusi dalam permainan menyerang, sehingga mendatangkannya dianggap sebagai langkah yang sangat menguntungkan bagi Bayern Munich untuk menjaga kualitas dan keseimbangan skuad. Spekulasi hangat muncul di dunia sepak bola Inggris terkait masa depan Mikel Arteta. Rumor menyebutkan bahwa jika Arteta meninggalkan Arsenal,
Ia berpeluang menjadi manajer berikutnya di Manchester City, terutama karena pemahaman dan pengalamannya dalam filosofi permainan klub tersebut saat menimba ilmu di bawah Pep Guardiola. Situasi ini muncul di tengah spekulasi soal masa depan Guardiola, sementara Arsenal dikabarkan sudah menyiapkan rencana cadangan jika Arteta benar-benar pergi. Isu ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan fans dan media, yang kini menantikan kepastian dari kedua klub mengenai masa depan manajer mereka. Manchester United tengah berada dalam performa terbaiknya di Liga Premier dengan 4 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur yang memperkuat dominasi mereka di lapangan. Namun, euforia kemenangan sedikit terganggu karena Bryan Mbeumo, salah satu pemain kunci dalam sistem Carrick, terlihat berjalan pincang setelah laga dan memegangi lutut kanannya. Dengan jadwal yang padat menjelang pertandingan melawan West Ham, kondisi Mbeumo menjadi perhatian serius bagi tim dan para supporter. Meski cedera itu kemungkinan hanya bersifat ringan, seperti kram atau benturan kecil yang baru terasa setelah adrenalin menurun. Chelsea dikabarkan tengah serius bernegosiasi dengan Aston Villa untuk mendatangkan gelandang serang Inggris Morgan Rogers setelah mendapat lampu hijau dari pelatih baru Liam Ross senior. The Blues disebut siap menggelontorkan dana hingga 100 juta pound sterling untuk memboyang pemain muda berbakat tersebut. Meski begitu, proses transfer diprediksi tidak akan mudah. Mengingat performa impresif Aston Villa di Liga Inggris musim ini, posisi mereka yang kuat di klasemen, serta nilai transfer yang tinggi. Semua faktor ini membuat Aston Villa kemungkinan besar enggan melepasnya, sehingga Chelsea harus menyiapkan strategi matang untuk bisa menyelesaikan negosiasi dengan sukses. Bek fleksibel Inter Milan Carlos Augusto kini mulai menarik perhatian klub Liga Inggris seperti Aston Villa dan Newcastle, meskipun manajemen Inter menegaskan belum berniat melepasnya. Di bawah arahan pelatih Christian Chifu, Augusto menjadi salah satu pemain penting berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, wingback, hingga bek tengah atau kanan saat dibutuhkan. Kontraknya berlaku hingga 2028. Dan ia saat ini berperan sebagai pemain rotasi utama dengan menit bermain yang cukup tinggi di berbagai kompetisi. Minat dari klub Inggris sejauh ini masih sebatas pemantauan, tanpa ada pendekatan resmi atau pembicaraan konkret dengan pihak Inter. AS Roma dikabarkan tengah mengupayakan kembalinya Francesco Totti ke klub dengan jabatan resmi di belakang layar. Mantan kapten legendaris ini pensiun pada 2017 setelah 24 tahun berkarir di Roma dan sempat menjabat sebagai kolaborator teknis. Pembicaraan kembalinya Totti sedang berlangsung melalui Claudio Ranieri dengan keluarga Friedkins menilai Totti sebagai figur kunci dan simbol klub. Sementara itu, Totti tertarik menempati posisi operasional seperti direktur keolahragaan atau tim utama. Sinyal kembalinya terlihat jelas saat ia hadir di Stadion Olimpico dalam pertandingan Liga Eropa melawan Stuttgart, kemunculan pertamanya di stadion itu dalam 2 tahun terakhir. Liverpool menelan kekalahan tipis 1-2 dari Manchester City pada laga pekan ke-25 Premier League 2025-2026. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang, dengan kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Liverpool sempat unggul lebih dulu melalui gol Dominik Szoboszlai pada menit ke-74, tetapi Manchester City mampu bangkit di 10 menit terakhir lewat gol Bernardo Silva dan penalti Erling Haaland. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di peringkat ke-6 dengan 39 poin, sementara City kokoh di posisi kedua dengan 50 poin. Inter Milan tampil dominan dengan menghajar Sassuolo 5-0 di Mapei Stadium pada laga lanjutan Serie A 2025-2026. Di laga ini, Jan Bisek membuka skor, disusul gol Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan Luis Henrique. Federico Di Marco menjadi motor serangan lewat 3 assist. Kemenangan telak ini memperlebar jarak Inter di puncak klasemen menjadi 8 poin, memperpanjang rekor tak terkalahkan domestik menjadi 12 laga, sekaligus menjadi kemenangan kelima beruntun jelang duel melawan Juventus. Bayern Munchen bangkit dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Hoffenheim di Allianz Arena pada laga Bundesliga 2025-2026. Di laga ini,
Luis Diaz tampil gemilang lewat hat-trick, sementara 2 gol lainnya dicetak Harry Kane melalui eksekusi penalti. Meski sempat ditekan dan kebobolan, Bayern tampil dominan, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sejak awal laga. Hasil ini menjaga Bayern tetap di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin, sekaligus menghentikan laju 5 kemenangan beruntun Hoffenheim. Juventus harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Lazio di Allianz Stadium, Senin dini hari. Di laga ini, Lazio sempat unggul lebih dulu melalui gol Pedro Rodriguez dan Gustav Isaksen, sebelum Juventus membalas lewat Weston McKennie dan Pierre Kalulu. Pertandingan berlangsung sengit dengan peluang dari kedua tim, namun skor imbang bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Juventus tetap berada di papan atas klasemen, sementara Lazio berhasil mempertahankan momentum positif mereka di paruh musim Serie A. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Valencia di Santiago Bernabeu. Alvaro Carreras membuka skor pada menit ke-65 dengan tendangan akurat, sebelum Kylian Mbappe menutup laga di menit 90+1 lewat gol spektakuler dari skema permainan cantik. Sepanjang pertandingan, Madrid mendominasi penguasaan bola dan beberapa kali mengancam pertahanan Valencia yang gagal memanfaatkan peluang-peluang penting. Kemenangan ini membuat Real Madrid menjaga jarak dengan pemuncak klasemen sementara Barcelona.